Di pinggir jalan berdebu, seorang tukang permak celana menatap gadis berparas bintang iklan yang turun dari mobil mewah. Dua dunia berbeda, tapi takdir punya cara aneh mempertemukan mereka. Di tepi jalan Pasar Senen yang riuh, suara mesin jahit tua bersaing dengan teriakan pedagang kaki lima. Di sudut paling sempit, seorang pemuda bernama Rian duduk bersila di bawah tenda biru kusam. Tangannya cekatan menggerakkan jarum dan benang memperbaiki jeans robek milik pelanggan. Keringat menetes dari pelipisnya, tapi senyum kecil di bibirnya tak pernah hilang. Usianya baru 23, tapi wajahnya tampak lebih tua dari seharusnya. Pagi hingga senja ia di sana, ditemani aroma bensin dan debu jalanan. Ayahnya dulu juga tukang permak, sebelum sakit paru-paru membuatnya terbaring di rumah petak kecil di belakang pasar. Rian adalah tulang punggung keluarga sekarang. Ia menjahit bukan hanya kain, tapi juga harapan kecil agar ibunya bisa membeli obat bapaknya. Sore itu, matahari condong ke barat, cahaya jingga menembus sela-sela tenda. Rian menunduk, memperbaiki jeans milik seorang sopir ojek online. Lalu tiba-tiba, sebuah mobil putih berhenti di depannya. Mobil itu terlalu mewah untuk jalan pasar, terlalu bersih untuk menepi di tempat seberdebu itu. Dari balik kaca yang perlahan turun, muncul wajah seorang gadis muda. Wajah yang entah kenapa membuat waktu seolah berhenti. Gadis itu menatap ke arahnya, sedikit kebingungan. "Mas, bisa jahit celana sobek?" Suaranya lembut, namun terdengar seperti datang dari dunia lain, dunia yang tak pernah Rian sentuh. Rian tergagap. "Bisa mbak, silahkan." Ia keluar dari mobil membawa selembar jeans biru muda. Robek di bagian lutut, tapi terlihat seperti jeans mahal. Gadis itu duduk di kursi plastik di depan tenda, menatap sekeliling seolah pertama kali melihat dunia yang penuh debu ini. Ia mengenakan topi putih, kacamata hitam besar, tapi dari cara orang-orang memperhatikannya, jelas ia bukan gadis biasa. Rian mengambil jeans itu hati-hati, mencium aroma parfum mahal yang melekat di kainnya. Tangan kasarnya sedikit bergetar, ia tidak tahu kenapa. "Aku butuh cepat mas, ada pemotretan sebentar lagi," ucapnya pelan sambil memeriksa jam tangannya. Rian hanya mengangguk, mencoba fokus. Ia menyalakan mesin jahitnya, suara berderak memecah udara. Selama ia menjahit, gadis itu diam memperhatikan. Pandangannya sesekali menatap tangan Rian yang penuh luka kecil, tapi begitu lincah merangkai benang. Ada sesuatu yang membuatnya kagum, mungkin ketenangan, mungkin kesungguhan. "Mas, sering jahit di sini?" tanya gadis itu, memecah hening. Rian mengangguk tanpa menatap. "Iya, dari kecil udah bantu bapak, sekarang ya nerusin aja." "Namanya siapa?" "Rian." Gadis itu tersenyum kecil. "Aku Aruna." Nama itu terpatri di kepala Rian seketika. Aruna, nama yang terdengar seindah wajah pemiliknya. Setelah 15 menit, jahitan selesai. Robekan itu nyaris tak terlihat. Aruna terkesima. "Wah, rapi banget, kayak baru lagi." Rian tersipu, "Cuma jahit kecil aja mbak, gampang." Aruna mengeluarkan dompet kecil dari tasnya dan memberikan selembar uang 100.000. "Ambil aja mas." Rian buru-buru menolak. "Wah, kebanyakan mbak, tarif saya cuma 20.000. "Gak apa-apa, anggap aja bonus," ucap Aruna sambil tersenyum. Senyum itu membuat dada Rian bergetar, entah kenapa. Mobil Aruna melaju pergi, meninggalkan debu yang berputar di udara. Rian masih berdiri di tempat, menatap arah mobil itu hingga menghilang di tikungan. Selembar uang 100.000 di tangannya terasa berat, bukan karena nilainya, tapi karena perasaan aneh yang tertinggal. Malamnya, di rumah petak sederhana, Rian membuka dompet kecil tempat ia menyimpan uang hasil jahitan. Ibu sedang memasak sayur bening di dapur, sementara ayah batuk di kamar. Rian menatap foto keluarganya di dinding. Masa kecilnya, ayahnya masih sehat, ibunya tertawa. Ia menatap uang 100.000 itu lama sekali, lalu meletakkannya di bawah foto itu, sebagai pengingat dari hari yang berbeda.
Namun malam itu juga, di apartemen mewah di pusat kota, Aruna menatap jeansnya yang kini sempurna kembali. Ia duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Lampu-lampu kota berpendar di luar jendela, tapi di dalam dadanya ada kekosongan aneh. Ia harusnya bahagia, besok ia akan audisi besar sebagai model. Tapi entah kenapa, pikirannya masih tertinggal di bawah tenda biru pasar, pada wajah pemuda yang menjahit celananya dengan penuh ketulusan. Beberapa hari berlalu, audisi Aruna berjalan lancar, tapi hidupnya tidak semudah itu. Dunia model tidak ramah, banyak mata yang menilai bukan dari kemampuan, melainkan dari siapa yang berani membayar lebih. Aruna mulai kehilangan arah. Ia mulai lelah dengan kemewahan yang palsu, dengan senyum-senyum penuh kepura-puraan di depan kamera. Suatu sore, ia melewati jalan yang sama, sengaja. Ia ingin melihat tenda itu lagi. Dan di sanalah Rian, masih dengan posisi yang sama, tapi kali ini sedang menjemur jeans basah di tali nilon. Mata mereka bertemu. Rian berdiri, "Mbak Aruna?" Gadis itu tersenyum lega. "Masih ingat ya?" "Ya jelas, gak banyak yang nyamperin tukang jahit pakai mobil putih," jawab Rian bercanda. Aruna tertawa, tawa yang tulus untuk pertama kalinya setelah lama. Mereka berbincang sebentar. Aruna bilang audisinya diterima, tapi wajahnya tak menunjukkan kebahagiaan. Rian menatapnya seperti bisa membaca isi hatinya. "Kadang yang kita kejar bukan yang bikin tenang, Mbak," katanya pelan. Kalimat sederhana itu menembus hati Aruna. Ia pulang sore itu dengan perasaan campur aduk. Di dalam mobilnya, ia menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa baru saja diingatkan akan sesuatu yang telah lama ia lupakan. Ketulusan yang tak bisa dibeli. Hari berganti minggu, Aruna mulai sering mampir ke tempat Rian. Kadang hanya untuk membeli minuman di warung sebelah, kadang pura-pura minta jahitin celana yang tidak rusak. Rian tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Setiap pertemuan mereka sederhana, tapi selalu meninggalkan bekas yang dalam. Di balik perbedaan dunia mereka, ada benang halus yang mulai menjahit dua hati yang rapuh. Aruna dengan luka karena kesepian di dunia glamor yang dingin, dan Rian dengan kesunyian hidup yang penuh perjuangan. Dua dunia yang berbeda, tapi saling memahami dalam diam. Namun semakin sering mereka bertemu, semakin besar pula bisikan di sekitar. Orang-orang pasar mulai berbisik, menuduh Rian sok mendekati orang kaya. Sementara di dunia Aruna, rekan-rekannya di industri mode mulai memandang sinis. "Ngapain sih kamu main ke pasar? Gak cocok banget," ujar salah satu model lain dengan nada menghina. Aruna hanya diam, tapi di matanya ada keyakinan baru, keyakinan yang membuatnya berani menantang dunia yang memuja penampilan tapi miskin rasa. Malam itu, saat hujan deras mengguyur, Rian masih bertahan di tenda birunya. Ia baru saja menutup mesin jahit ketika sosok familiar datang berlari di bawah payung bening. Aruna dengan baju basah dan wajah pucat. "Mas, aku kabur dari studio, aku gak kuat lagi," katanya dengan nafas tersengat. Rian terkejut, tapi segera mempersilahkannya duduk. Suara hujan menutup dunia luar. Di bawah cahaya lampu kecil, dua manusia dari dunia berbeda duduk berhadapan. Aruna menatap tangan Rian yang masih kotor oleh sisa benang. "Mas, pernah gak ngerasa pengen nyerah?" bisiknya lirih. Rian terdiam sejenak, lalu menjawab, "Sering, tapi tiap kali mau nyerah, aku ingat bapak sama ibu di rumah. Mereka gak punya siapa-siapa, jadi ya aku jahit aja terus sampai benangnya habis." Air mata Aruna jatuh perlahan. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus lapisan terluar jiwanya. Ia menunduk, menatap jahitan di celananya yang dulu pernah sobek, kini menjadi simbol pengingat tentang hidup yang sederhana tapi nyata. Malam itu, sesuatu berubah. Di hati keduanya, ada benang baru yang mulai menautkan kisah. Tapi mereka belum tahu, benang itu suatu hari akan diuji, antara cinta dan kenyataan, antara kemiskinan dan keberanian dan kehilangan. Pagi itu, hujan semalam menyisakan udara lembab dan aroma tanah basah. Jalanan pasar masih becek, tapi kehidupan sudah kembali berdenyut. Pedagang sayur menata dagangannya, anak-anak kecil berlari membawa plastik bekas, dan Rian kembali duduk di bawah tenda biru yang kini setengah kering.
Namun hari itu berbeda. Di atas kursi kayunya masih tergeletak syal putih milik Aruna. Ia meninggalkannya semalam ketika berlari di tengah hujan menuju mobilnya. Rian memegang syal itu perlahan. Wangi parfum yang lembut masih tersisa di kainnya, seakan menghadirkan kembali bayangan gadis yang duduk gemetar di depannya, menangis dalam sunyi. Ia menatap langit, entah kenapa, untuk pertama kalinya hatinya terasa hangat di tengah kesederhanaan yang dingin. Ada sesuatu yang berubah sejak malam itu. Tapi di balik hangat itu juga ada ketakutan, perasaan bahwa ia sedang berdiri di perbatasan antara mimpi dan kenyataan, di mana satu langkah salah bisa membuat segalanya runtuh. Sementara itu, di apartemen tinggi di bilangan Sudirman, Aruna menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak lelah meski riasannya sempurna. Di tangannya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Telepon dari manajernya berdenting sejak pagi, tapi ia tidak mengangkat. Sejak malam di tenda itu, pikirannya terus kacau. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam dua dunia. Satu dunia yang penuh cahaya gemilap tapi dingin, dan satu lagi yang sederhana tapi hangat, yang ditemukan di bawah tenda sempit milik Rian. Ibunya, seorang pengusaha butik terkenal, mengetuk pintu kamar. "Aruna, nanti sore kamu harus datang ke acara gala itu. Banyak sponsor besar yang mau lihat kamu," katanya dengan nada tegas. Aruna menatap bayangan ibunya dari cermin. "Bu, boleh nggak kalau aku nggak datang?" Sang ibu berbalik, menatapnya tajam. "Kamu pikir kesempatan jadi model besar itu datang 2 kali? Dunia ini keras, Nak. Kalau kamu nggak kuat, kamu yang akan ditinggalkan." Kata-kata itu menancap dalam. Aruna hanya diam. Ia tahu ibunya tidak salah, tapi juga tahu dunia itu membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Sore harinya, Aruna melarikan diri lagi. Ia mengenakan hoodie abu-abu dan kacamata hitam besar, menyusuri jalan menuju pasar. Langkahnya cepat, penuh kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Dan di ujung jalan, di bawah tenda biru itu, ia menemukan Rian, masih dengan senyum tenangnya, sedang menjahit celana robek milik seorang sopir truk. "Masih sibuk ya?" Suara Aruna pelan. Rian mendongak, terkejut tapi tersenyum. "Mbak Aruna, tumben datang lagi. Mau jahit apa kali ini?" Aruna tertawa kecil. "Nggak ada yang dijahit, aku cuma pengen lihat." Rian terdiam, menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk melanjutkan jahitan. "Kalau cuma pengen lihat, duduk aja di sini. Tapi hati-hati, bangkunya udah tua, bisa ambruk," candanya. Aruna duduk di bangku kayu itu, menatap sekitar. Dunia pasar yang dulu ia anggap kumuh, kini terlihat hidup. Ada tawa, teriakan, dan kesederhanaan yang jujur. Ia merasa lebih damai di sini daripada di studio manapun. Setelah pelanggan pergi, Rian menatapnya. "Kamu kelihatan capek." "Capek pura-pura bahagia," jawab Aruna lirih. "Di dunia kamu, pura-pura juga bisa laku ya?" tanya Rian setengah bercanda. Aruna tersenyum hambar. "Di dunia aku, semuanya dijual, Mas, termasuk senyum." Rian terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi dalam diam itu ada sesuatu yang dalam. Dua manusia berbeda dunia saling mengerti tanpa banyak kata. Waktu berlalu, langit berubah jingga. Aruna membantu Rian membereskan kain dan celana-celana pelanggan yang tergantung. Tangannya kaku, tapi Rian membiarkannya belajar. "Benang ini kecil banget, tapi bisa nahan robekan besar," kata Aruna sambil memegang gulungan benang. Rian menatapnya. "Iya, tapi kalau terlalu sering ditarik, benangnya juga bisa putus." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Aruna seperti pesan hidup. Ia menatap Rian lama. "Mas, kamu sadar nggak? Kadang kata-kata kamu tuh nyentuh banget." Rian hanya tertawa kecil. "Saya cuma ngomong apa adanya. Hidup saya cuma tentang kain dan jahitan, nggak ada puitis-puitisnya." "Tapi kamu justru bikin hidup kelihatan indah dari hal-hal kecil," jawab Aruna lembut. Beberapa hari kemudian, Rian menerima kabar buruk. Ayahnya yang sakit tiba-tiba drop. Ia harus membawanya ke rumah sakit dengan biaya besar. Malam itu, Rian duduk di tepi ranjang, menatap wajah ayahnya yang pucat. Ibunya menangis di dapur, mencoba menyembunyikan air mata agar tidak terlihat lemah. "Yan, kamu jangan khawatir soal bapak. Allah pasti kasih jalan," ucap ibunya lirih. Tapi di dalam hati Rian, ia tahu, tanpa uang, semua jalan terasa tertutup.
Keesokan harinya, Rian tetap membuka tendanya, meski wajahnya tampak murung. Saat itulah Aruna datang lagi, membawa 2 bungkus nasi dan senyum kecil. "Mas, aku bawain makan siang. Nggak tahu kamu suka apa, tapi ya semoga cocok," katanya. Rian terdiam sejenak, menatap wajahnya. "Kamu nggak perlu repot-repot, Mbak. Aku nggak repot, aku cuma pengen temenin kamu makan." Mereka makan di bawah tenda, berdua. Aruna melihat Rian makan pelan, seolah setiap suap disyukuri. Ia teringat dirinya sendiri, makan di restoran mahal, tapi tak pernah benar-benar menikmati. Namun senyum Rian hari itu hilang cepat. Ia menerima telepon dari ibunya dan wajahnya langsung berubah. "Bapak harus rawat inap," katanya lirih. Aruna menatapnya. "Mas butuh bantuan?" Rian menunduk. "Saya, nggak tahu gimana caranya bayar, tapi saya nggak mau ngerepotin siapa-siapa." Tanpa banyak bicara, Aruna membuka tas kecilnya dan mengeluarkan amplop. "Ini buat Mas, tolong jangan tolak, anggap aja ganti celana-celana yang belum sempat aku bayar." Rian menatap amplop itu lama sekali. "Bak, saya nggak bisa terima, saya bukan orang yang pantas nerima uang segitu dari kamu. Tapi Mas, ini bukan kasihan, aku cuma pengen bantu, aku tahu rasanya takut kehilangan." Suara Aruna bergetar. Rian menatap matanya, mata yang lembut tapi menyimpan luka. Akhirnya, ia menerima amplop itu bukan karena uangnya, tapi karena keikhlasan yang terasa nyata dari cara Aruna menatapnya. Malam itu, Rian menunggui ayahnya di rumah sakit kecil di pinggiran kota. Ia memegang tangan ayahnya yang lemah sambil berbisik pelan, "Bapak tenang aja ya, semua udah diurus." Di luar kamar, Aruna duduk menunggu di bangku panjang, meski Rian tak meminta. Ia menatap lampu-lampu rumah sakit yang temaram, lalu melihat sosok Rian keluar kamar dengan mata sembab tapi senyum lembut. "Bapak udah lebih baik," katanya. Aruna berdiri, menatapnya lega. "Syukurlah." Hening sejenak, lalu Aruna berkata pelan, "Mas Rian, aku nggak tahu kenapa, tapi setiap aku di dekat kamu, aku ngerasa jadi diriku sendiri lagi." Rian menatap matanya, perlahan tersenyum. "Kalau kamu jadi diri kamu sendiri, berarti kamu udah lebih kaya dari siapapun." Aruna menunduk, menahan air mata. Malam itu mereka duduk lama di depan rumah sakit di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Tak ada janji, tak ada kata cinta, tapi suasananya lebih hangat dari apapun yang pernah Aruna rasakan. Namun, tak semua mata memandang mereka dengan tulus. Di balik bayang malam, seseorang memfoto mereka dari jauh. Seorang pria berkemeja hitam, asisten manajer Aruna di agensi model. Ia tersenyum sinis, lalu mengirim foto itu ke seseorang. "Bos, Aruna kedapatan dekat sama tukang permak, mau saya viralkan?" Dan malam itu, roda nasib mulai berputar ke arah yang tak terduga. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut menyimpan sesuatu yang berat. Rian baru saja sampai di tendanya. Ia menyalakan mesin jahit tuanya, tapi pikirannya melayang. Sejak malam di rumah sakit itu, perasaannya terhadap Aruna semakin dalam, tapi juga semakin ia sembunyikan. Ia tahu batasnya. Aruna adalah cahaya yang terlalu terang untuk singgah lama di hidupnya yang sederhana. Namun, hidup seringkali berjalan tak sesuai dugaan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang anak muda datang membawa ponsel, menunjukkannya ke Rian. "Mas, ini Mas Rian ya, nih fotonya rame di internet." Rian menatap layar ponsel itu. Ada foto dirinya sedang berdiri di depan rumah sakit bersama Aruna yang memakai hoodie abu-abu. Wajah Aruna tampak jelas dan caption di bawah foto itu berbunyi, "Model muda Aruna terlihat bersama tukang permak jeans, cinta beda kasta atau skandal baru." Dunia Rian seketika hening. Suara pasar seolah menghilang. Ia menatap layar itu lama, tak percaya. Dadanya sesak, bukan karena malu, tapi karena tahu. Sesuatu yang ia jaga dengan hati-hati, kini terbuka di hadapan dunia yang kejam. Sementara itu, di apartemen tinggi di tengah kota, Aruna duduk di lantai ruang tamunya, menggenggam ponselnya erat. Notifikasi terus berdatangan, komentar, cemooh, tawa ejekan, dan gosip dari akun-akun gosip yang haus sensasi. Model cantik pacaran sama tukang, gak salah. Pasti settingan biar viral. Kalau beneran cinta, salut sih, tapi gak mungkin lah.
Aruna menggigit bibirnya, menahan tangis. Tangannya gemetar saat membaca setiap komentar. Dunia yang dulu memujanya, kini menjatuhkannya tanpa ampun. Ibunya masuk tergesa-gesa, wajahnya pucat marah. "Aruna, apa ini? Kamu sadar gak foto ini bisa hancurin reputasi kita?" Aruna berdiri, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, dia orang baik, gak ada yang salah." "Orang baik? Dia tukang jahit, Aruna. Kamu calon model besar, dunia kamu dan dia gak akan pernah sama," bentak ibunya dengan suara tinggi. Kata-kata itu memukul keras, tapi Aruna tak lagi bisa diam. "Justru karena dunia kita gak sama, aku bisa ngerasa hidup, Bu. Sama dia, aku gak harus pura-pura jadi orang lain." Suasana membeku. Sang ibu terdiam, wajahnya keras, tapi matanya menyimpan luka yang tak terucap. Katanya pelan sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Aruna jatuh terduduk. Tangisnya pecah, bukan hanya karena rasa malu, tapi karena tahu cintanya sedang diuji oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perbedaan status. Di pasar, Rian menerima tatapan aneh dari orang-orang. Beberapa pelanggan bercanda dengan nada menyakitkan. "Wah, Mas Rian sekarang udah artis ya, pacaran sama model." Yang lain tertawa, sebagian berbisik di belakangnya. Rian hanya diam. Ia menjahit seperti biasa, tapi tangannya bergetar. Ketika sore tiba, ia menutup tendanya lebih cepat dari biasanya. Ia tahu kabar itu sudah sampai kemana-mana. Di rumah, ibunya menatapnya dengan wajah cemas. "Yan, itu benar berita yang di HP ibu? Kamu kenal sama gadis itu?" Rian menatap ibunya lama. "Iya, Bu, tapi nggak seperti yang mereka bilang." Ibunya menghela nafas panjang. "Kamu anak baik, Yan, tapi dunia mereka nggak akan ngerti dunia kita." Malam itu, Rian berjalan sendirian ke tepi rel kereta di belakang pasar. Angin malam dingin menusuk kulitnya. Ia menatap langit yang kelam, lalu menunduk, menatap tangannya yang kasar. Tangan yang hanya bisa memperbaiki robekan, tapi tak bisa memperbaiki prasangka manusia. Keesokan harinya, Aruna datang ke pasar. Mobilnya berhenti agak jauh agar tak menarik perhatian. Ia berjalan cepat di antara kios-kios, menggunakan masker dan topi. Saat tiba di tenda biru itu, Rian sedang membereskan barang-barangnya. "Mas," panggilnya pelan. Rian menatap sekilas lalu kembali melipat kain. "Mbak, gak seharusnya kesini. Dunia lagi gila sama berita itu." "Aku gak peduli dunia," kata Aruna tegas. "Tapi aku peduli kamu," jawab Rian pelan. Hening, hanya suara angin yang menggerakkan kain tenda mereka. "Mas, aku cuma pengen jelasin, aku nggak tahu siapa yang ambil foto itu." Rian menatapnya dengan mata lelah. "Aku tahu kamu nggak salah, tapi lihat sekeliling, Mbak, mereka nggak bakal berhenti ngomong. Aku bisa tahan, tapi kamu, dunia kamu bisa hancur karena aku." Air mata Aruna jatuh. "Mas, jangan bilang gitu. Aku nggak nyesel kenal kamu. Aku justru takut kehilangan satu-satunya orang yang bikin aku ngerasa berarti." Rian mendekat, tapi tak menyentuhnya. Suara lirih keluar dari bibirnya. "Aruna, kadang cinta itu bukan soal siapa yang layak, tapi siapa yang berani mundur supaya orang yang disayang bisa tetap berdiri." Kata-kata itu membuat Aruna terisak. Ia tahu Rian sedang perlahan melepaskannya, bukan karena tidak mencintai, tapi karena terlalu mencintai. Beberapa hari berlalu, gosip makin liar. Agensi Aruna mengirimkan surat peringatan. Mereka menuntut klarifikasi publik. Sebuah konferensi pers diadakan. Kamera, wartawan, dan lampu sorot memenuhi ruangan. Aruna duduk di kursi tengah, wajahnya tegang. Seseorang dari media bertanya lantang, "Aruna, apa benar kamu menjalin hubungan dengan tukang permak jeans bernama Rian?" Aruna menatap kamera. Suara bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Ia bisa saja berbohong dan menyelamatkan karirnya, tapi air mata di matanya sudah lebih jujur dari apapun. "Ya, aku kenal dia," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Dia bukan siapa-siapa di mata kalian, tapi buat aku, dia orang yang paling jujur yang pernah aku temui." Ruangan mendadak hening, beberapa wartawan tertegun, tapi sang manajer langsung menepuk meja, wajahnya memerah.
Cukup, konferensi ini selesai. Aruna berdiri, meninggalkan ruangan dengan kepala tegak, meski di dalam dadanya gemuruh tak tertahankan. Malam itu, Rian menonton berita di televisi warung. Ia melihat Aruna di layar, berdiri tegak membela namanya di depan dunia. Rasanya campur aduk antara bahagia dan takut. Ia tahu keberanian Aruna pasti ada harganya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Aruna. "Mas, aku dikeluarkan dari agensi, tapi aku lega. Aku cuma pengen kamu tahu, aku gak pernah malu punya kamu di hidupku." Rian menatap layar itu lama, lalu menulis balasan. "Terima kasih Mbak, tapi sekarang saatnya kamu terbang tinggi. Jangan biarin aku jadi alasan kamu berhenti bermimpi." Pesan itu terkirim, tapi Aruna tak membalas. Ia hanya menatap layar ponselnya lama-lama sambil menangis. Tangis yang campur antara cinta dan kehilangan. Beberapa minggu berlalu, pasar kembali ramai seperti biasa, seolah tak pernah ada cerita tentang cinta beda dunia itu. Tapi di dalam hati Rian, semuanya berbeda. Ia tak lagi menunggu siapa-siapa, tapi di tenda birunya kini tergantung satu foto kecil, foto Aruna sedang tersenyum di bawah cahaya sore yang ia cetak diam-diam dari internet. Setiap kali ia menatapnya, semangatnya tumbuh. Ia bekerja lebih keras, memperbanyak lagi jeans, menabung sedikit demi sedikit. Dan entah kebetulan atau takdir, suatu siang seorang produser iklan datang ke pasar mencari tukang permak untuk kebutuhan syuting iklan fashion lokal bertema keindahan sederhana. Salah satu kru menunjukkan foto Rian. "Kayaknya dia cocok, ada karakter," kata mereka. Rian tak percaya ketika diminta ikut syuting kecil. Ia hanya disuruh tampil sebagai dirinya sendiri, tukang permak jalanan. Dan saat hari syuting tiba, ia tertegun. Model utama iklan itu adalah Aruna. Mata mereka bertemu di lokasi. Hening sesaat, dunia seakan berhenti berputar. Aruna tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku janji Mas, aku gak akan lari lagi." Rian hanya bisa menunduk menahan emosi yang berputar di dadanya. "Selamat ya Mbak, kamu tetap bersinar, meski aku cuma bayangannya." Aruna melangkah mendekat. "Mas, kamu salah. Kamu bukan bayangan. Kamu cahaya pertama yang ngajarin aku apa arti nyata dari hidup." Kamera mulai berputar. Mereka berdiri berseberangan di bawah cahaya senja buatan, tapi kali ini tak ada pura-pura, tak ada perbedaan. Dua dunia yang dulu terpisah, kini berdiri dalam satu frame, bukan karena kebetulan, tapi karena benang takdir yang sudah dijahit oleh tangan kehidupan sendiri. Namun, di balik senyum itu, keduanya tahu kisah mereka belum berakhir. Dunia masih punya ujian lain yang menunggu. Sore itu, cahaya senja menyelinap lewat sela-sela gedung tinggi di pusat Jakarta. Lokasi syuting sudah hampir sepi. Para kru membereskan peralatan, lampu-lampu studio mulai padam satu persatu. Hanya tersisa Rian dan Aruna yang masih duduk di sudut ruangan, ditemani sisa cahaya oranye yang menempel di wajah mereka. Rian memandangi kedua tangannya. Tangannya yang dulu hanya mengenal jarum dan kain, kini baru saja menggenggam kontrak kerja kecil, bayaran pertamanya untuk tampil dalam sebuah iklan. Tidak besar, tapi cukup untuk membayar sebagian utang rumah sakit bapaknya. Di sampingnya, Aruna menatap Rian dalam diam. Ada ketenangan yang ia rindukan dari lelaki itu, ketenangan yang tidak pernah ia temui di dunia gemerlap yang penuh kepalsuan. "Mas," ucap Aruna lembut, memecah keheningan. Rian menoleh. "Aku nggak nyangka kita bisa ketemu lagi di sini," lanjutnya. Rian tersenyum samar. "Saya juga nggak nyangka, dulu saya cuma bisa lihat kamu lewat layar ponsel, sekarang malah satu panggung." Aruna menunduk, jemarinya menggenggam kuat rok putih yang ia kenakan. "Kamu tahu Mas, waktu aku kehilangan semuanya, agensi, kerjaan, bahkan teman-teman yang dulu aku pikir tulus, aku cuma ingat satu hal, cara kamu lihat dunia ini. Kamu selalu bilang, setiap robekan bisa dijahit asal sabar." Rian menatapnya lekat. "Tapi gak semua jahitan bisa bikin kainnya kembali seperti semula, Aruna." Aruna terdiam, matanya bergetar. "Termasuk kita?" Rian tak menjawab. Angin sore masuk lewat jendela terbuka, membawa aroma kota dan suara jauh kendaraan. Di dadanya ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, tapi tak berani.
Dunia Aruna terlalu luas dan dirinya masih terjebak di sudut kecil kehidupan. Beberapa hari setelah syuting, kehidupan Rian berubah pelan-pelan. Orang-orang pasar mulai memandangnya berbeda. Ada yang bangga, ada pula yang iri. "Wah, sekarang udah jadi artis ya Yan," kata salah satu pedagang. Rian hanya tersenyum sopan. Ia tetap menjahit di tenda birunya sama seperti dulu. Mesin jahit tuanya masih berderak setiap pagi, seolah tak peduli bahwa pemiliknya kini pernah muncul di televisi. Tapi di balik itu ada rasa gelisah. Semakin sering ia melihat Aruna di layar, wawancara, berita, bahkan unggahan di media sosial, semakin ia sadar betapa jauh jarak di antara mereka kini. Aruna mulai kembali naik daun. Banyak merek lokal mengontraknya karena keberaniannya membela kebenaran di konferensi pers dulu. Dunia yang sempat menolak, kini memujinya kembali. Sementara Rian tetap di sini, di bawah tenda biru, berjuang menambal hidupnya sendiri. Malam itu ia menatap foto kecil Aruna yang masih tergantung di dinding. Wajah gadis itu tersenyum lembut, tapi di mata Rian, senyum itu terasa semakin jauh. "Aruna," bisiknya, "semoga kamu bahagia meski tanpa aku." Di sisi lain kota, Aruna menatap layar televisinya. Wajah Rian muncul dalam sebuah wawancara kecil di stasiun lokal. "Motivasi saya cuma satu," kata Rian di layar. "Kalau kain robek aja bisa diselamatkan, masa manusia enggak?" Aruna meneteskan air mata mendengar kalimat itu. Ia ingat betul, kalimat itu pertama kali Rian ucapkan padanya di bawah tenda biru. Tanpa sadar, ia tersenyum. "Masih sama ya, masih kamu yang dulu," gumamnya. Tapi kehidupan Aruna tak lagi sesederhana dulu. Setelah karirnya kembali bersinar, muncul lagi orang-orang yang mencoba mendekat. Manajer baru, sponsor baru, dan seseorang dari masa lalunya, Dimas, mantan kekasih sekaligus anak dari pemilik agensi besar di Jakarta. Dimas datang bukan hanya untuk menawarkan kerjasama, tapi juga cintanya kembali. "Aruna, aku tahu aku salah ninggalin kamu dulu, tapi aku bisa bantu kamu naik lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Aku punya koneksi, punya semua yang kamu butuhin," katanya dengan yakin. Aruna menatapnya dingin. "Kamu pikir semua orang bisa dibeli, Dimas?" Dimas tersenyum miring. "Bukan semua, tapi kebanyakan iya. Dan cowok tukang permak kamu itu, dia nggak akan bisa kasih kamu masa depan." Kata-kata itu seperti duri di dada Aruna. Ia berdiri dan menatap Dimas tajam. "Mas Rian mungkin gak punya banyak, tapi dia kasih aku hal yang gak pernah kamu punya, kejujuran." Dimas tertawa sinis. "Kejujuran gak bisa bayar tagihan, Aruna," balas Aruna sebelum pergi meninggalkannya. Hari berganti minggu. Sampai suatu sore, Aruna datang lagi ke pasar. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambut diikat tanpa riasan apapun. Rian yang sedang menjemur celana pelanggan terkejut melihatnya. "Mbak Aruna, kenapa datang lagi?" tanyanya gugup. "Aku cuma pengen lihat tempat ini lagi," jawab Aruna. "Tempat yang pertama kali bikin aku ngerasa jadi manusia." Mereka duduk di kursi kayu tua. Rian menatap jalanan, sementara Aruna memperhatikan tangannya yang masih lincah mengikat benang. "Mas," ucapnya pelan, "kalau misalnya aku punya dua pilihan, tinggal di dunia yang terang tapi penuh topeng, atau di dunia yang sederhana tapi jujur, kamu pilih yang mana?" Rian tertawa kecil. "Kalau aku, udah jelas, aku nggak tahan di tempat yang terlalu terang, silau. Aku pilih tempat kayak gini aja, gelap dikit tapi hangat." Aruna menunduk. "Berarti kamu gak bakal pernah nyari cahaya ya?" Rian menggeleng. "Buat apa nyari cahaya, kalau ternyata cahaya itu justru nyakitin mata?" Kalimat itu menusuk hati Aruna. Ia menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Rian. Hening, hanya suara mesin jahit tua di pojokan yang berputar pelan. Rian tak menarik tangannya, tapi juga tak berani menggenggam balik. Ia tahu tangan itu bukan tangan yang bisa ia miliki. Dan benar saja, dari kejauhan, beberapa orang sudah mulai memperhatikan mereka. Seseorang memotret diam-diam, seseorang lain merekam dengan ponsel. Dunia tak pernah berhenti mencari bahan untuk dijadikan gosip. Malamnya, Aruna mendapat pesan ancaman dari seorang jurnalis gosip.
Kalau kamu nggak mau karirmu hancur lagi, jauhkan diri dari tukang permak itu. Dunia nggak mau lihat dongeng murahan kayak kalian. Ia membaca pesan itu berulang kali. Dadanya panas, tapi juga takut. Ia tahu betapa kejamnya dunia hiburan. Sekali salah langkah, semua akan menginjaknya lagi. Namun kali ini, ia tak mau mundur. Ia membuka media sosialnya, mengetik sesuatu dengan jari bergetar. Aku nggak mau kenal orang yang bekerja jujur. Aku malah malu pernah hidup dari kepura-puraan. Unggahan itu viral, ribuan komentar berdatangan. Ada yang mendukung, ada yang menghina, tapi Aruna tak peduli. Ia tahu kebenaran kadang datang dengan harga yang mahal, reputasi, kenyamanan, bahkan masa depan. Keesokan harinya, Rian menemukan tenda birunya penuh bunga dan amplop dari orang-orang yang tidak ia kenal. Sebagian berisi ucapan terima kasih, sebagian ucapan dukungan. Tapi ada juga surat tanpa nama, isinya hanya satu kalimat, "Orang seperti kamu nggak pantas deketin dia." Rian menatap surat itu lama, lalu meremasnya perlahan. Di hatinya, ia tahu semakin ia dekat dengan Aruna, semakin ia jadi batu sandungan bagi gadis itu. Sore itu ia menulis sepucuk surat. Tulisannya sederhana, tinta sedikit berantak karena tangannya bergetar. "Aruna, dunia kamu penuh cahaya, dan aku cuma bayangan. Aku nggak mau kamu terus kehilangan arah karena aku. Jadi, mulai hari ini, aku pergi sebentar, bukan karena aku berhenti sayang, tapi karena aku pengen kamu bahagia tanpa harus menanggung beban aku." Surat itu ia selipkan di bawah syal putih yang dulu Aruna tinggalkan. Dan malam itu, Rian benar-benar pergi. Ia meninggalkan pasar, meninggalkan tenda biru yang selama ini jadi saksi kisahnya. Hanya langit gelap dan lampu jalan redup yang menemani langkahnya. Ketika Aruna datang keesokan paginya, tenda itu kosong. Syal putihnya tergeletak di kursi. Ia meraihnya dengan tangan gemetar, lalu menemukan surat kecil di bawahnya. Membacanya, air matanya tak terbendung. Ia memeluk syal itu erat, lalu duduk lama di kursi kayu, menatap tempat di mana Rian biasa duduk menjahit. "Mas Rian, kenapa kamu harus pergi saat aku baru berani bertahan?" Suara itu nyaris tak terdengar, tertelan oleh hiruk pasar yang mulai hidup lagi. Namun di kejauhan, di balik keramaian, ada seseorang yang menatapnya diam-diam. Dimas. Di tangannya, sebuah kartu nama terlipat. Ia menatap Aruna, lalu tersenyum miring. "Kalau cahaya itu terlalu tinggi, mungkin aku bisa bantu matiin sinarnya," gumamnya pelan. Dan di sanalah babak baru kehidupan Aruna dan Rian mulai, di mana cinta, perjuangan, dan dunia yang tak seimbang akan benar-benar diuji. Pagi itu, tenda biru di ujung Pasar Senen benar-benar kosong. Tak ada mesin jahit, tak ada tumpukan celana, tak ada suara Rian yang biasanya menyapa pelanggan dengan senyum sabar. Hanya kursi kayu dan selembar kain lusuh yang tertinggal bergoyang tertiup angin. Aruna berdiri di sana, diam, dengan mata yang mulai basah. Surat dari Rian masih di genggamannya, lembaran kecil yang kini terasa lebih berat dari apapun. Ia membaca lagi kalimat terakhir yang ditulis dengan tinta hampir pudar. "Aku pergi bukan karena tak cinta, tapi karena tak ingin jadi beban cintamu." Kata-kata itu membelah dadanya seperti belati. Ia menatap langit mendung di atas kepala. Hujan rintik mulai turun, menyatu dengan air matanya sendiri. Dalam hati, Aruna berbisik lirih, "Mas, aku nggak butuh dunia yang sempurna, aku cuma butuh kamu." Sejak hari itu, Aruna mulai mencari Rian. Ia datang ke pasar setiap pagi, bertanya ke para pedagang, ke tukang parkir, ke ibu-ibu warung. Namun jawaban yang didapat selalu sama. Dia pergi malam itu, katanya mau nyari kerja di luar kota. Aruna tak menyerah. Ia menelusuri gang-gang kecil, terminal, hingga stasiun, membawa foto kecil Rian yang ia ambil dari media sosial saat mereka syuting bersama. "Pernah lihat orang ini, Mas?" tanyanya pada seorang sopir bus. Sopir itu menggeleng. Setiap kali ia mendapat jawaban kosong, hatinya semakin hampa.
Sampai akhirnya di hari ketiga pencariannya, ia menemukan seorang penjahit tua di daerah Senen Selatan. Lelaki itu sedang menjahit di depan toko kecil. Saat Aruna menunjukkan foto Rian, mata lelaki tua itu langsung mengenali. Oh, si Rian, iya, dia sempat bantuin saya beberapa hari. Anak itu rajin, sopan banget, tapi dia pergi ke Bogor, katanya mau kerja di konveksi temannya. Aruna menahan nafas. Bogor? Lelaki tua itu mengangguk. Iya, katanya dia mau mulai hidup baru. Aruna menunduk, berterima kasih, lalu segera bergegas ke terminal. Dalam hatinya ada secercah harapan baru, benang halus yang membuatnya terus melangkah, meski lelah, meski basah oleh hujan. Di sisi lain, di pinggiran Bogor, Rian bekerja di sebuah konveksi kecil. Suara mesin jahit di sana jauh lebih keras dari mesin kecilnya dulu, tapi ia tetap bekerja dengan tenang. Ia menyewa kamar sempit di belakang pabrik, hanya cukup untuk tidur dan menyimpan beberapa baju lusuh. Setiap malam, ia duduk di depan jendela menatap langit gelap yang sama seperti di Jakarta, membayangkan wajah Aruna. Terkadang ia ingin pulang, tapi setiap kali mengingat bagaimana dunia memperlakukan gadis itu karena dirinya, ia menahan diri. Lebih baik aku hilang, katanya pelan, daripada dia kehilangan mimpinya. Namun di dalam hatinya ada rasa yang tak bisa hilang, rindu. Aruna sampai di Bogor sore hari. Ia menyusuri jalan sempit di antara pabrik-pabrik kecil, bertanya dari satu tempat ke tempat lain. Wajahnya lelah, rambutnya basah oleh hujan yang turun lagi. Beberapa orang hanya menggeleng, sebagian tak mengenal nama yang ia sebut. Hingga akhirnya di depan sebuah konveksi sederhana, seorang perempuan muda menunjuk ke arah bangunan belakang. Kalau Rian, dia kerja di sana, tapi baru aja berangkat kirim barang ke stasiun. Aruna menoleh cepat, ke stasiun? Iya, katanya mau kirim hasil jahitan ke Jakarta. Tanpa pikir panjang, Aruna berlari. Sepatunya basah, roknya kotor, tapi langkahnya tak berhenti. Hujan makin deras, tapi ia tak peduli. Ia hanya tahu ia tak boleh terlambat lagi. Sementara itu, di stasiun Bogor, Rian berdiri di depan gerbong barang menunggu petugas mencatat kirimannya. Tas lusuh di pundaknya tampak berat. Di tangannya, ia memegang dompet kecil berisi uang hasil kerja beberapa minggu. Ia berencana kembali ke rumah untuk menengok ibunya. Namun di dalam hati, ada rasa lain yang tak bisa ia lawan, rasa sepi. Suara hujan di atap stasiun membuatnya termenung. Tiba-tiba, suara langkah cepat mendekat dari arah peron. "Mas Rian?" Ia menoleh spontan. Di antara kerumunan penumpang dan hujan yang membasahi lantai, berdiri sosok yang tak asing baginya. Aruna, basah kuyup, wajahnya lelah, tapi matanya bersinar. Rian terpaku. "Mbak Aruna?" Gadis itu tersenyum dengan air mata. Rian menatap sekeliling, takut dilihat orang. "Kamu ngapain kesini? Ini berbahaya. Dunia kamu..." "Dunia aku hancur tanpa kamu, Mas," potong Aruna cepat. "Aku udah kehilangan semuanya, dan aku gak mau kehilangan kamu juga." Hujan semakin deras. Beberapa orang berhenti melihat mereka, tapi Aruna tak peduli. Ia melangkah mendekat, menatap Rian dengan mata yang bergetar. "Kenapa kamu pergi tanpa pamit?" Rian menunduk, suaranya pelan. "Karena aku tahu dunia kamu gak butuh orang seperti aku." Aruna menggeleng keras. "Kamu salah. Dunia aku butuh seseorang yang jujur, yang nyata. Dunia aku butuh kamu." Air mata bercampur hujan di wajah Aruna. Rian tak kuasa menatapnya. Ia ingin memeluknya, tapi tangan kasarnya terasa hina di hadapan gadis itu. Namun Aruna tiba-tiba menarik tangannya sendiri, menggenggam tangan Rian kuat-kuat. "Mas, lihat tangan ini," katanya lirih. "Ini tangan yang dulu kamu bilang bisa nyelamatin kain robek. Sekarang aku yang robek, Mas, dan cuma kamu yang bisa jahit aku lagi." Kalimat itu membelah dadanya seperti pecah. Ia menatap gadis itu lama, lalu menariknya ke pelukan.
Untuk pertama kalinya, mereka menangis bersama, bukan karena perbedaan, tapi karena akhirnya mereka berhenti melawan perasaan sendiri. Namun kebahagiaan itu tak lama. Dari kejauhan, suara klakson mobil mewah terdengar. Seseorang turun dengan payung hitam, Dimas. Ia berjalan cepat ke arah mereka, wajahnya tegang. "Aruna, kamu sadar gak apa yang kamu lakukan? Semua media lagi cari kamu." Aruna menatapnya dingin. "Aku gak peduli, Dimas." "Peduli dong," bentak Dimas. "Kamu pikir dunia bakal biarin kamu bahagia dengan dia? Kamu pikir ibumu gak tahu kamu di sini?" Aruna terdiam. Dimas melirik Rian dengan tatapan merendahkan. "Dan kamu, Rian, kamu pikir kamu pahlawan? Kamu cuma bikin dia jatuh lebih dalam." Rian mengepalkan tangan, tapi menahan diri. "Aku gak mau ribut, Mas. Aku cuma pengen Aruna bahagia." "Kalau kamu pengen dia bahagia, pergi dari hidupnya," balas Dimas cepat. Suasana menegang, hujan makin deras. Aruna menatap Rian, wajahnya ketakutan. "Mas, jangan dengar dia." Rian menatap Dimas, lalu menunduk. Ia tahu kata-kata Dimas ada benarnya. Dalam hatinya, ia merasa kecil, terlalu kecil untuk menjaga gadis sebaik Aruna. Kereta mulai bersiap berangkat, suara peluit menggema. Rian menatap Aruna untuk terakhir kalinya. "Mbak, jaga diri ya." "Mas, jangan pergi," seru Aruna, suaranya parau. Tapi Rian melangkah mundur, naik ke gerbong barang, lalu pintu tertutup perlahan. Aruna berlari ke peron, mengetuk kaca, berteriak memanggil, tapi kereta sudah bergerak. Hujan dan air mata menyatu di wajahnya. Dimas berdiri di belakang, diam. Aruna menatap kereta yang menjauh, lalu berbisik pelan. "Kamu boleh pergi, Mas, tapi cinta ini gak akan ikut pergi." Malam itu, Rian duduk di dalam gerbong, menggenggam syal putih yang dulu ia simpan di tenda biru. Ia menatap jendela, melihat bayangan dirinya yang sama oleh cahaya lampu luar. Air matanya menetes tanpa suara. Ia sadar kadang cinta bukan soal bersama, tapi tentang menjaga dari jauh agar orang yang kita sayang tetap bersinar. Namun ia juga tahu takdir belum selesai menulis kisah mereka. Karena di hati Aruna, namanya belum terhapus, dan di hati Rian, wajah gadis itu tetap jadi cahaya satu-satunya yang menerangi setiap langkahnya di dunia yang gelap ini. 3 tahun telah berlalu sejak hari di stasiun itu. Jakarta sudah berubah, gedung-gedung lebih tinggi, jalanan lebih padat, tapi langitnya tetap sama. Abu-abu, penuh debu dan kenangan. Di bawah langit itu, hidup terus berjalan. Tapi bagi Aruna, waktu seolah berhenti sejak kereta yang membawa Rian pergi meninggalkan peron. Kini Aruna bukan lagi gadis muda yang lugu. Namanya kembali bersinar di dunia model, tapi dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi bekerja di bawah agensi besar. Ia membangun brandnya sendiri, kecil, sederhana, tapi jujur. Brand itu ia beri nama Benang Langit. Di setiap wawancara, orang-orang sering bertanya arti nama itu, dan Aruna selalu tersenyum samar sebelum menjawab. Karena setiap benang yang kita rajut dengan ketulusan akan selalu menyentuh langit seberapa miskin pun asalnya. Tidak ada yang tahu nama itu berasal dari seorang tukang permak jeans yang pernah mengajarinya apa artinya menjahit luka dengan kejujuran. Suatu siang di sebuah pameran busana lokal, Aruna berdiri di belakang tanggung. Ia mengenakan gaun sederhana dari kain denim daur ulang, konsep yang ia ciptakan untuk menghormati mereka yang bekerja di balik kemewahan, bukan yang berdiri di atasnya. Sorotan lampu menembus tirai putih dan tepuk tangan bergema di aula besar. Namun di tengah semua sorak itu, Aruna merasa hampa. Ia melangkah keluar sejenak ke balkon belakang gedung. Dari sana, ia bisa melihat langit Jakarta yang kelabu. Angin berembus pelan, membawa aroma hujan yang hampir turun. Dan entah kenapa, di saat-saat seperti itu, bayangan Rian selalu datang. Senyumnya, tangannya yang kasar tapi hangat, suaranya yang tenang saat berkata, "Kalau kain robek aja bisa diselamatkan, masa manusia enggak?" Air mata menitik di pipinya. 3 tahun berlalu, tapi rasa itu tetap sama.
Ia mencoba mencari kabar Rian berkali-kali, tapi seperti benang yang hilang ditelan waktu, jejaknya lenyap tanpa kabar. Di sisi lain kota, di bengkel konveksi kecil di daerah Bekasi, seorang pria muda menunduk di depan mesin jahit industri. Tangannya bergerak cepat, tegas, tapi wajahnya tampak lelah. Itu Rian. Hidup tak pernah mudah baginya. Setelah meninggalkan Bogor, ia berpindah-pindah kerja, dari konveksi ke konveksi, dari kota ke kota. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, ia selalu menolak jadi pekerja yang hanya ikut arus. Ia ingin membuat sesuatu yang bermakna, seperti dulu ketika ia menjahit di bawah tenda biru. Kini, ia membuka usaha kecil sendiri, Jahit Langit, bengkel mini tempat ia memperbaiki pakaian orang-orang miskin tanpa biaya. Setiap kali melihat orang yang datang dengan pakaian robek, ia teringat Aruna, terutama saat melihat syal putih yang tergantung di dinding bengkelnya, syal yang dulu pernah ia bawa dalam kereta malam itu. Ia menatapnya setiap malam sebelum tidur, seolah berbicara dalam hati. Kalau memang jodoh, Allah pasti kasih jalan. Tapi kalau bukan, biarlah rasa ini tetap jadi doa. Suatu siang, saat hujan turun deras, seorang kurir datang membawa undangan. Rian membukanya pelan. Di dalamnya tertulis, acara peluncuran brand lokal Benang Langit oleh Aruna Prameswari, pameran busana dari kain bekas menjadi cahaya. Rian terpaku. Nama itu tak mungkin salah. Tangannya bergetar. 3 tahun ia menghindar dari semua berita tentang dunia moda, tapi kini nama itu datang sendiri ke hadapannya, seolah waktu memanggilnya pulang. Ia menatap langit yang gelap di luar jendela, lalu tersenyum tipis. Kayaknya Allah benar-benar pengen aku ngeliat dia lagi, walau cuma dari jauh. Hari pameran itu tiba. Gedungnya besar dan mewah, tapi Aruna sengaja memilih desain interior yang sederhana. Kursi kayu, lampu hangat, dan kain-kain bekas yang dijahit membentuk instalasi seni di dinding. Di tengah ruangan, berdiri satu karya yang paling mencuri perhatian, selembar jeans biru muda yang dijahit halus di bagian lututnya. Di bawahnya tertulis, jahitan pertama. Bukan sekedar kain, tapi awal dari hidup yang aku temukan kembali. Orang-orang bertepuk tangan menganggap itu karya simbolik, tapi hanya Aruna yang tahu maknanya sebenarnya. Itu jeans miliknya dulu yang dijahit oleh tangan Rian di bawah tenda biru hari pertama mereka bertemu. Sebelum acara dimulai, Aruna berjalan ke belakang ruangan untuk menenangkan diri, namun langkahnya terhenti. Di ujung koridor, di antara kerumunan tamu, berdiri seseorang dengan pakaian sederhana. Wajah yang ia kenal, meski kini lebih dewasa, lebih matang, dengan sorot mata yang masih sama, Rian. Waktu berhenti, suara musik, lampu, tepuk tangan, semua menghilang. Yang ada hanya 2 manusia yang saling memandang setelah 3 tahun terpisah oleh jarak dan luka. Aruna melangkah pelan, takut jika langkahnya terlalu cepat, bayangan itu akan menghilang. Mas, suaranya nyaris berbisik. Rian tersenyum, samar tapi hangat. Mbak Aruna. Air mata Aruna langsung jatuh. Ia berlari, memeluknya erat tanpa peduli mata orang-orang yang mulai memperhatikan. Kenapa lama banget, Mas? Rian tertawa kecil, suaranya parau. Saya nggak tahu harus balik gimana. Harusnya kamu tahu, Mas, aku nggak pernah berhenti nunggu. Pelukan itu lama, dan di antara air mata ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Mereka bukan lagi 2 orang yang sama. Aruna bukan lagi gadis kaya yang terjebak dunia glamor. Rian bukan lagi tukang permak miskin yang hidup di bawah tenda. Keduanya telah tumbuh dan kini berdiri sejajar di bawah langit yang sama. Namun, setelah pameran selesai, mereka duduk di taman belakang gedung, di bangku kayu yang basah oleh sisa hujan. Rian menatap langit malam yang penuh awan. Aku nggak suka Aruna, dunia kamu masih sama. Aku nggak pengen kamu jatuh lagi karena aku. Aruna menggeleng, dunia aku udah nggak sama, Mas. Aku udah tahu mana yang palsu, mana yang nyata. Kalau nanti orang-orang ngomong lagi, aku nggak peduli, aku cuma pengen hidup dengan jujur, kayak yang kamu ajarin. Rian menatapnya lama. Kamu nggak berubah ya, tetap keras kepala. Aruna tersenyum kecil. Kamu juga, tetap suka kabur tiap kali aku butuh.
Keduanya tertawa pelan. Hujan mulai turun lagi. Rintik-rintik halus menimpa daun dan rambut mereka. Tapi tak ada yang beranjak. Di bawah hujan itu, Rian menggenggam tangan Aruna. Kali ini tak dilepaskan lagi. Tangannya kasar, tapi hangat. Aruna menatapnya sambil berbisik. Tangan ini dulu nyelamatin celana robek. Sekarang, semoga bisa nyelamatin hati yang udah lama robek juga. Rian menunduk, menahan haru. Lalu dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Aku gak bisa janji hidup kita bakal mudah Aruna. Tapi aku janji, aku bakal jahit setiap luka kita sampai rapat, sampai gak ada yang robek lagi." Aruna tersenyum di tengah air mata, dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh awan, dua dunia yang dulu berseberangan akhirnya menyatu. Tak lagi miskin dan kaya, tak lagi tukang permak dan model, hanya dua manusia yang sama-sama berpelajar mencintai tanpa takut kehilangan. Beberapa bulan kemudian, tenda biru kembali berdiri, tapi kali ini bukan di pinggir pasar. Ia berdiri di halaman kecil depan rumah sederhana di Jakarta Timur dengan papan nama baru bertulis, "Jahit Langit X Benang Langit. Setiap robekan punya cerita, setiap jahitan menyimpan cinta." Anak-anak kecil datang belajar menjahit gratis setiap sore, dan kadang di sela-sela pekerjaan mereka berdua tertawa seperti dua sahabat yang baru memulai hidup. Mereka tahu dunia di luar sana masih keras, masih penuh pandangan sinis. Tapi selama mereka punya satu sama lain, selama masih ada benang dan cahaya, mereka tahu tak ada yang benar-benar hilang. Karena cinta yang dijahit dengan kejujuran tak akan pernah terlepas. Angin sore berhembus lembut di halaman kecil rumah Rian dan Aruna. Tenda biru itu kini tampak berbeda, lebih kuat, lebih luas, dengan papan nama kayu di atasnya bertuliskan "Jahit Langit X Benang Langit". Di bawah tenda itu, Rian sedang menjahit seragam sekolah seorang anak kecil. Suara mesin jahit tua terdengar seperti lagu masa lalu yang menenangkan. Sementara di sampingnya, Aruna sedang melipat-lipat kain sisa, rambutnya diikat sederhana, wajahnya bercahaya meski tanpa riasan. Tak ada lampu sorot, tak ada kamera, tapi disinilah mereka benar-benar hidup. Sudah setahun sejak mereka membuka tempat itu bersama, dan selama itu pula hidup terasa penuh warna. Orang-orang datang dari berbagai tempat bukan hanya untuk menjahit baju, tapi untuk belajar, untuk berbagi cerita. Setiap helai kain yang mereka sentuh menyimpan makna, dan setiap jahitan menjadi doa. Namun di balik ketenangan itu, Allah menyiapkan ujian yang tak mereka duga. Suatu pagi, Rian batuk cukup keras. Awalnya biasa saja, hanya karena udara dingin. Tapi lama-kelamaan, batuknya semakin berat, dan kadang disertai darah. Aruna panik, tapi Rian hanya tersenyum menenangkan. "Cuma capek, mungkin masuk angin," katanya. Namun malamnya, tubuhnya menggigil. Aruna langsung membawanya ke klinik kecil di ujung jalan. Dokter memeriksa lama, lalu menatap Aruna dengan wajah serius. "Paru-parunya lemah, Bu. Ini bukan baru. Dia udah lama nahan sakit." Aruna menatap Rian dengan mata berkaca. "Kenapa kamu gak bilang apa-apa?" Rian tersenyum lemah. "Aku gak mau kamu khawatir. Lagian, sakit ini udah lama, dari bapak dulu." Suara Rian semakin lirih. Kayaknya emang udah turun-temurun. Aruna menunduk, air matanya jatuh. Ia menggenggam tangan Rian erat-erat, seperti takut kehilangan. "Mas, aku gak peduli seberapa berat. Aku cuma pengen kamu sembuh. Aku gak mau kehilangan kamu." Rian hanya menjawab dengan senyum kecil. "Aku gak akan kemana-mana, Aruna. Aku janji." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rian tetap memaksa bekerja meski tubuhnya semakin lemah. Aruna terus menemaninya, menjaga, memberi obat, dan sesekali menangis diam-diam di dapur saat melihat Rian terbatuk parah. Namun di depan Rian, ia tetap tersenyum. Ia tahu senyum adalah kekuatan yang paling dibutuhkan lelaki itu. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Rian duduk di bawah tenda sambil memandangi hasil jahitannya. Di pangkuannya ada sepotong kain denim bekas, robek di bagian tengah. Ia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Aku pengen bikin ini jadi karya terakhirku."
Aruna menatapnya heran. Kenapa terakhir, Mas? Kita masih punya banyak pesanan, masih banyak orang nungguin hasil jahitan kamu. Rian tersenyum samar. Bukan karena aku berhenti, tapi karena aku pengen ninggalin sesuatu yang kamu bisa pegang kalau aku udah nggak ada. Mas, jangan ngomong kayak gitu. Rian menatapnya lembut. Semua orang punya waktunya, Aruna, dan aku ngerasa waktuku udah gak lama. Tapi aku gak takut, karena aku tahu aku pernah hidup di tempat paling indah, di samping kamu. Air mata Aruna langsung jatuh, tapi Rian mengusapnya pelan. Dengar Aruna, cinta itu kayak benang. Kalau dipaksa ditarik terlalu keras, dia putus. Tapi kalau dijaga dengan sabar, dia bisa kuat, bisa nahan apapun. Ia lalu mulai menjahit perlahan. Benang putih menembus kain biru tua dengan tangan yang gemetar. Aruna hanya diam, menatap setiap gerakan itu, setiap tusukan jarum seolah menembus dadanya sendiri. Saat jahitan itu selesai, ia meletakkannya di pangkuan Aruna. "Ini untuk kamu," katanya. Kain itu bergambar setengah hati yang dijahit dengan benang putih. Separuhnya kosong, separuhnya aku, separuhnya kamu. Nanti kalau aku nggak ada, kamu yang lanjutin jahitannya sampai penuh. Aruna menangis. Ia memeluk Rian erat, mencium tangannya yang dingin. Rian menatap langit sore, senyum kecil masih tersisa di bibirnya. Cahaya jingga menembus sela-sela tenda biru, memantul di wajah mereka berdua. Suasana terasa damai, seolah waktu berhenti hanya untuk memberi ruang bagi dua hati yang saling berpamitan tanpa kata. Beberapa minggu kemudian, Rian tak lagi mampu duduk di kursi jahitnya. Tubuhnya terlalu lemah. Aruna selalu di sisinya, menggenggam tangannya, membaca doa, membisikkan hal-hal kecil agar Rian tidak merasa sendirian. Suatu malam, hujan turun lembut. Rian membuka matanya, menatap Aruna yang setia duduk di samping ranjang. Aruna, suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Ya Mas, kalau nanti aku nggak di sini lagi, jangan berhenti jahit ya." Aruna menahan tangis. "Aku nggak mau kamu ngomong kayak gitu." Rian tersenyum, menatap langit-langit. "Aku cuma pengen terus hidup di setiap jahitanmu." Tangannya perlahan menggenggam kain terakhir yang pernah ia buat, lalu meletakkannya di dada Aruna. Dan dengan nafas yang tenang, ia berbisik pelan. "Cinta gak mati, Aruna, dia cuma pindah tempat." Setelah itu, dadanya berhenti bergerak. Aruna menjerit lirih, tapi tak lama. Ia hanya memeluk tubuh Rian erat-erat, lalu menundukkan kepala di dada lelaki itu, menangis tanpa suara. Malam itu, tenda biru mereka tertutup di rai putih, dan untuk pertama kalinya, mesin jahit tua itu tak lagi berbunyi. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Warga sekitar datang memberi doa. Anak-anak kecil yang dulu belajar menjahit di tempat mereka ikut menangis. Aruna berdiri diam. Di depan nisan sederhana bertuliskan, "Rian Prayoga. Setiap jahitan adalah cinta." Ia menatap tanah basah itu lama sekali, lalu berlutut, memegang syal putih yang dulu jadi saksi perjalanan mereka. "Mas, kamu benar, cinta gak mati, dia cuma pindah tempat, dari tangan kamu ke tanganku." Aruna menatap langit, dan entah kenapa, matahari sore itu menembus awan, jatuh tepat di atas tenda biru yang masih berdiri di depan rumah. Cahayanya hangat, seperti senyum seseorang yang tak pernah pergi. Setahun kemudian, tenda biru itu tetap berdiri, tapi kini dengan tambahan kecil di sudut papan kayunya, didirikan oleh Rian dan Aruna. Setiap hari, Aruna masih menjahit. Suara mesin jahit yang dulu terasa sunyi, kini menjadi lagu kenangan yang menenangkan. Ia melanjutkan pekerjaan Rian, memperbaiki pakaian, mengajarkan anak-anak miskin menjahit, dan menjaga semua hal yang dulu mereka impikan bersama. Di dinding, kain terakhir buatan Rian kini sudah lengkap. Aruna menjahit setengah hati yang kosong itu dengan benang putih, perlahan, dengan air mata dan senyum. Ketika jahitannya selesai, ia berbisik, "Sekarang udah utuh, Mas. Sekarang kamu udah lengkap di sini." Ia menempelkan kain itu di tenda tepat, di bawah tulisan jahit langit X benang langit, lalu menatap langit sore yang jingga, warna kesukaan Rian. Senyumnya lembut, damai, tanpa air mata.
Cinta mereka memang tak lagi berdua, tapi kisahnya akan terus hidup di setiap benang, setiap jahitan, dan setiap orang yang datang belajar tentang kejujuran di bawah tenda biru itu. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang hidup lebih lama, tapi tentang siapa yang meninggalkan jejak yang paling dalam. Dan bagi Aruna, Rian adalah satu jahitan terakhir yang membuat hidupnya sempurna.